Salah satu yang menjadi dasar polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso adalah hasil rekaman CCTV yang merekam aktivitas Jessica sebelum Mirna tewas. Sementara Jessica saat ini menjadi tersangka tunggal dalam kasus itu. Setelah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Polda Metro Jaya terus memperkuat bukti-bukti hasil penyelidikan. Sejak Sabtu malam, Jessica resmi ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Keyakinan polisi ini tak lepas dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan serta keterangan para saksi yang mengarah kepada pelaku yang menaruh racun cyanida ke kopi es Vietnam yang sempat diteguk Mirna. Kami mempunyai alasan subjektif, kekhawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, serta alasan objektif untuk unsur pasal gelar perkara yang mencukupi. Maka malam ini terhadap saudari J, SK pada kasus tewasnya saudari Mirna, kami telah tanda tangani selaku direktur untuk dilakukan penahanan. Itu mulai nanti dihitung ya, malam ini nanti pukul 22.30. Salah satu yang menjadi petunjuk polisi adalah hasil rekaman kamera pengawas yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam seluruh kejadian sebelum Mirna mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia pada 6 Januari lalu. Selain datang lebih awal dan memesan serta membayar minuman Mirna dan Hani, kamera CCTV juga merekam gelagat Jessica yang menurut polisi mencurigakan. Setelah pesanan di antar pelayan, Jessica tampak sibuk menata letak minuman. Sayangnya, tas kertas yang diletakkan di atas meja menghalangi rekaman aktivitas Jessica secara keseluruhan. Namun dalam rekaman itu juga terlihat Jessica sempat memindahkan kopi Mirna ke dekatnya. Keterangan Jessica soal paper bag itu yang dianggap berubah-ubah dan tak sesuai dengan rekaman CCTV menjadi petunjuk lainnya. Karena itu, penyidik Polda Metro Jaya yakin Jessica terlibat kematian Mirna. Hingga kini, penyidik menetapkan Jessica sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Komisi Hak Asasi Manusia meminta kepolisian untuk tetap menghormati hak-hak Jessica kendati yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta selama proses hukum berjalan, polisi menjamin keselamatan Jessica. Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, mengatakan kasus kematian Mirna yang menjerat Jessica Wongso sebagai tersangka dan ditahan memunculkan pro dan kontra. Untuk itu, selama proses hukum berjalan, Jessica harus tetap dihormati hak-haknya dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, ia mempunyai kesempatan untuk menambah pengacaranya, saksi-saksi untuk meringankan serta bertemu dengan keluarga. Hak untuk didampingi pengacara, kemudian hak untuk bertemu dengan keluarga, kemudian kita harapkan ya kita dengan menghimbau juga pihak kepolisian, Polda Metro untuk melindungi Jessica selama masa dalam Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di Landstalk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya Veronica Moniaga. Saya Wiki Adrian dan tentu saja Landstalk kali ini masih akan membahas mengenai kasus meninggalnya Mirna. Betul. Dan juga mengenai pasti ditetapkannya Jessica sebagai tersangka. Ya. Tiga pekan setelah kasus kematian Wayan Mirna di sebuah warung kopi di pusat ibu kota, polisi mengumumkan tersangka kasus pembunuhan yakni Jessica Wongso. Teman dekat korban disangka mencampurkan sianida ke dalam minuman kopi yang diminum korban beberapa saat sebelum meregang nyawa.
Setelah ditangkap, Jessica langsung diperiksa secara intensif di Mapolda Metro Jaya. Menurut Direktur Kriminal Umum Kombes Pol Krisna Murti, keterangan tersangka saat pemeriksaan awal tidak konsisten. Keterangan Jessica berubah-ubah saat menjawab pertanyaan penyidik dan tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki penyidik. Yang kesesuaiannya ada satu sama lain kami miliki, ya. Dan salah satu yang krusial adalah keterangan saksi, dalam hal ini saksi Saudara J, pada saat diperiksa sebagai saksi, keterangannya sangat inkonsisten dan tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang kami miliki. Itu keterangan yang sekarang akan kami ketika pemeriksaan sebagai tersangka akan kami konfirmasi apakah masih dengan keterangannya pada saat sebagai saksi atau dia akan memberikan keterangan yang lain. Kan kalau saksi dia nanti disumpah demi Quran, dia harus dengan kitabnya masing-masing dia harus berbicara. Tidak boleh bohong. Kalau dia nanti jadi tersangka, dia boleh mengingkar. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menetapkan Jessica sebagai tersangka kasus Mirna pada Jumat tengah malam. Polisi mempunyai landasan bukti permulaan yang cukup, kesaksian sejumlah saksi ahli dan kunci, serta gelar perkara yang sudah dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi pada pertengahan pekan. Jessica ditangkap untuk mempermudah penyidikan. Andika Perdana, Rangga Samudra, Berita 1, Jakarta. Ya, itu tadi paket yang mendukung perbincangan kita hari ini. Seperti kita tahu bahwa Jessica Wongso baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan atau meninggalnya Mirna Salihin yang memang menjadi topik perbincangan beberapa bulan terakhir. Semakin marak, bahkan mungkin wartawan sudah sangat rajin ya nongkrong di Polda Metro Jaya dan untuk betul-betul mengikuti statement. masyarakat juga demikian. Betul. Dan satu hal yang perlu diketahui dari perkembangan kasus ini adalah pengakuan dari Jessica sendiri. Saya pengen langsung nanya ke Pak Thomas Sunario, bakal ngaku nggak sih Pak Thomas Jessica? Yang pertama ini sudah menjadi konsumsi publik, jadi ada trial by the press. Ya. Polisi sudah menetapkan tersangka. Ya, kalau pertanyaan itu ke saya melihat dari berita-berita di media massa tentang penampilan Jessica, dia tidak akan mengaku. Tidak akan mengaku. Walaupun nanti hakim pun dengan bukti yang ada menjatuhkan hukuman. Oke, kalau Pak Thomas sendiri melihatnya seperti itu ya. Berbicara mengenai kemudian dia tidak akan mengaku, memang kalau kita lihat di beberapa interview di media-media televisi, Jessica sepertinya terlihat cukup tenang menjawab pertanyaan. Mbak Popi, Anda melihatnya sejauh ini bagaimana? Saya melihatnya gini, memang kita bicara mengenai orang tersebut mau mengaku atau tidak. Kan poinnya adalah sekarang bagaimana seseorang itu tersangka tersebut mau mengakui. Karena semua hal udah, tapi persoalan itu kunci di situ kan. Nah sekarang bagaimana membuat orang mengaku. Kata-kata kalau yang saya pelajari sebagai micro expression. Manusia mengatakan kalimat itu 10% keakurasiannya. Yang benar adalah pertama adalah facial expression, 7 basic emotion manusia gitu loh. Ini menurut Paul Ekman. Jadi marah, kesel, benci, sakit hati dan lain-lain tuh ada baseline-nya. Di 0,4 detik. Jadi kalau dia nggak ngomong, it's okay. Tapi kita bisa melihat ekspresinya. Ekspresi pertama, yang kedua gesturnya, yang ketiga emblem. Jadi pas lagi ngomong tangannya begini. Kemudian tarikan nafas seperti itu. Kemudian juga pada saat dia ngeluarin statement ngomong, di situ ada namanya CBCA. Jadinya kita akan melakukan credibility dari ability dari konten yang dia sampaikan. Kita akan ngeliat semantiknya, kita akan ngeliat skripnya, urut-urutan. Jadi siapapun pelaku apapun mau ngapain aja, micro expression itu nggak perlu pengakuan. Nah, kalau micro expression yang dari Paul Ekman ini kan digunakan di UK, yang saya pelajari kan di UK nih, itu KGB, CIA dan lain-lain, FBI menggunakan. Nah, kita pada saat saksi ahli kemarin itu, apakah sudah menggunakan metodologi ini? Kalau masih menggunakan, bukan berarti saksi ahli yang lain kurang seperti apa ya? Karena tadi kan pengakuan. Nah, itu yang diharapkan yang mungkin sulit gitu. Nah, pada saat saya ngeliat YouTube yang ada, misalnya gini, apakah kamu melakukan, apakah kamu meletakkan racun? Nah, pertanyaannya pun harus ke konteksnya, ke subnya gitu loh. Jadi kamu berbohong ya, kamu melakukan ya, lebih ke sana gitu loh. Nah, kita bukannya mencari kebohongan dia, yang kita cari adalah kebocoran dari rangkaian itu. Yang missing gitu loh. Mbak Popi, kita ada video, mungkin kita bisa lihat sekaligus mungkin Mbak Popi juga bisa membaca sedikit gerak-gerik dari Jessica ini.
Kalau ini kita lihat ini pasca pemeriksaan ya Mbak Popi ya? Ya, kita tunggu. Saya memang butuh adalah yang saya lihat adalah pertama kali emosi pada saat orang ditanyakan sesuatu. Nah, dari ekspresinya dia terlihat gembira, tidak khawatir pada sesuatu begitu. Tenang, kita lihat juga baseline-nya dari Jessica di sini. Baseline-nya memang ada garis kesedihan ya. Jadi dasarnya itu ada garis kesedihan. Kecenderungannya orang dia itu sensitivitasnya tinggi, kemudian memilih komputer dunianya. Jadi memang cenderung dia itu kepribadiannya ke sana, lebih tertutup. Tapi bukan komunikasinya nggak bagus ya, karena dia memegang komunikasi di situ. Tapi untuk dia jarang deket sama seseorang yang begitu close gitu loh, nggak gampang open gitu loh. Itu poinnya. Terus pas ditanyain di sini juga ada beberapa pertanyaan, tapi memang tidak ada di sini ya. Cuma ada beberapa pertanyaan di situ yang memang kalau kita lihat ada pertanyaan dari teman-teman pers di sana di menit di YouTube ini nih yang saya lihat di 1 menit 22 detik. Saya tidak ada hubungan. Kan ada pertanyaan, apakah kamu berkata sama meletakkan racun itu? Ada hubungan nggak dengan racun sianida? Terus dia langsung mengulang kalimat itu, saya tidak ada hubungan, pada saat saya tidak ada hubungan, nah itu ekspresinya yang saya lihat adalah matanya terbelalak. Jadi begini. Tapi itu hanya 0,4 detik. Tek. Langsung di cover dengan kalimat berikutnya adalah saya sedih aja. Jadi pada saat mengeluarkan sebuah gerakan tubuh, terlihat kaget dengan pertanyaan itu, dia ada pengalihan dari sebuah isu, saya sedih aja gitu loh. Itu masih hipotesa awal. Bisa aja memang dia sedih beneran, bisa aja gelisah gitu loh. Jadi apabila orang terbelalak, bisa aja ada cahaya matahari, bisa aja ada lalat masuk atau nyamuk. Jadi masih hipotesa. Saya butuh ketemu sama Jessica untuk bertanya. Namanya probing. Jadi ini merupakan hipotesa awal dan belum bisa dijadikan sebagai apapun. Ya. Saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, ya walaupun memang Anda tadi menyebutkan bahwa Jessica sampai kapanpun sepertinya tidak akan ngaku gitu. Ada agenda bahwa akan di lie detektorkan. Nah, sebetulnya pada tahap ini nanti sekuat apa kemudian lie detector ini bisa menjadi satu hal lain yang kemudian juga menguatkan bahwa memang kamu adalah betul-betul pelakunya gitu. Ya, lie detector itu hanya salah satu untuk indikator ya, alat bukti. Nah, tidak semua kasus pelakunya itu bisa diungkap dengan lie detector. Justru beberapa penjahat profesional dia bisa menjawab dengan lugas tanpa terjadi sesuatu gitu ya. Nah ini jadi susah juga untuk mengatakan dia berbohong. Ya. Apalagi ini bidangnya Mbak ini, kalau secara psikologis dia punya suatu gejala yang memang dia bisa berbohong profesional ya. Dia berbohong tapi orang yakin itu. Mbak Popi harus mencapai level apa? Artinya memainkan psikologisnya gitu ya seseorang supaya dia dapat mengelabui lie detector ini. Ya, gini. Misalnya ngelihat ke saya, kalau ke saya nggak mungkin ya, ngelihat ke sebelah nih, ya ke Mbak V, dan ngelihat perhatiin, dia berpenampilan seksi, bukan pakai baju ini, bayangkan ya penampilannya seksi, roknya pendek gitu loh, kemudian seksi banget, nah perhatiin, terus memainkan rambut, apakah Anda pelakunya? Kira-kira jawabannya dia kan yang dilihat adalah jantungnya. Ini bukan, dia mau ngomongnya bener, cuman karena ngelihat gerakan-gerakan erotis tertentu, bermain-main rambut. Mengelabui. Itu jawabannya bener, cuman saya nggak meyakin, atau bukan nggak meyakin, artinya satu itu ya bisa dimanipulasi. Kedua, untuk orang yang punya gangguan psikopat, karena kan yang dimainin adalah perasaan. Lah kalau dia ngebunuh hal yang biasa aja buat dia memang pantas dia dibunuh, jadi nganggap biasa aja gitu. Jantungnya nggak berdetak dengan baik, katanya tenang. Kalau psikopat kan tenang. Tidak ada satu detakan jantung yang dan itu berbeda. yang Anda baca kemudian dari sosok Jessica ini selama beberapa kali interview di beberapa media yang mungkin sempat Mbak Popi amati gitu.
Jessica memang kepribadiannya dia sangat tenang. Kenapa? Karena memang dia punya keyakinan, salah satu wawancara di YouTube saya baca juga, dia punya keyakinan saya nggak akan pernah mau menceritakan atau mempublish perasaan saya di hadapan orang kapanpun. Dia pas malamnya baru dia menangis, gitu loh. Baru dia panik, tapi dia nahan. Itu pun dia nggak menceritakan sama siapapun. Jadi anak ini memang mandiri sendiri, memang saya belum tahu ya, cuman kayaknya kalau dari gambaran kepribadian seperti itu ya berarti sejak kecil memang dia udah menahan perasaan. Jadi untuk yang dan satu, kedua saya juga melihat dari kalimat yang disampaikannya runtut, tersistematis, jelas. Artinya seperti itu artinya kecerdasannya di atas rata-rata. Orang yang kecerdasan di atas rata-rata dan analytical thinkingnya baik. Kan kalau kita ngelihat adalah kecerdasan IQ dan EQ kan, di sini kan kiri kanan. Nah, analytical thinkingnya baik, pada saat di hipnotis, dia mikir ngapain sih lo? Nah, sebelum ngejawab, ada pertanyaan lain adalah hipnoterapi efektif atau tidak? Nanti mungkin kalau lie detector bisa diakalin. Kalau hipnoterapi bisa apa enggak? Kita akan bahas usai jeda, kami akan segera kembali. Ya, kita kembali di Lunch Talk. Semakin menarik kalau kita mau bahas ini karena memang kita langsung berinteraksi juga dengan ahli-ahli yang memang sudah cukup lebih tahu ya bagaimana kasus ini berkembang. Ke Pak Thomas dulu. Pak Thomas, kalau Anda melihat sejauh ini kasus ini bergulir, ini kan terkesan banyak pihak mengatakan kok lama sih polisi mengungkap kasus ini, kok polisi terlalu berhati-hati. Tapi di sisi lain setelah diungkap atau maksud saya setelah ditetapkan seorang tersangka, banyak juga pengamat yang mengomentari bahwa ini terburu-buru karena ya banyak hal. Salah satunya adalah kemudian proses pembunuhan Mirna ini tidak menggunakan benda tajam, tapi menggunakan sebuah racun misalnya, seperti itu. Ya, saya kira ini kan misteri dan menyebabkan orang mati ya, kehilangan nyawanya. Semua orang berharap itu cepat terungkap. Nah, sasarannya adalah polisi. Nah, saya melihat polisi sudah bekerja keras ya, dan dia juga tidak mau ceroboh karena penegakan hukum itu kalau buktinya tidak kuat itu bisa dikembalikan. Atau kalau nanti Jessica sebagai tersangka dia mengajukan pra peradilan, itu kalau barang bukti tidak kuat itu hakim bisa memutus dibatalkan ini. Tapi memang sesulit itukah untuk kasus yang kali ini Pak sebenarnya? Saya kira sulitnya karena kan dia tidak mau mengaku, ya. Jadi perlu pengakuan dari berbagai barang bukti, saksi dan saksi ahli. Nah ini kan polisi harus mengumpulkan itu semua, begitu ya Pak ya? Itu, ya kerja keras ya ini itu. Jadi berbagai ahli, psikolog, lalu hipnoterapi. Itu yang harus dan disatukan mungkin sama kalau polisi. diketemukan katanya celananya dibuang. Yang ini. Itu barangkali kalau di situ ada satu butir atau mungkin satu butir itu udah bukti yang sangat kuat. Itu secara DNA bisa ditelusuri. Jadi nggak mesti, berarti sinyalina di sini kalau saya boleh tanya, apakah bentuknya liquid atau bentuknya bubuk? Kalau liquid itu kan kenapa diperiksa kulitnya? Kulitnya itu kan nggak kenapa-napa. Tapi kalau bubuk berarti satu butir pun jatuh, dia bisa di DNA-nya ya tadi Pak? Iya, bisa. Kan DNA kan nggak hanya tubuh, tapi sesuatu yang ada kaitannya itu bisa. Ya, Mbak Popi, saya akan menuju ke penelpon terlebih dahulu. Ini ada Pak Johannes di Surabaya. Selamat siang Pak Johannes, silakan. Halo, Pak Johannes? Dapat mendengar suara saya dengan baik? Iya. Oke. Selamat siang Berita Satu. Halo Pak Johannes. Anda mendengar saya? Iya ya. Halo? Halo? Halo, Anda bisa mendengar saya? Selamat siang Berita Satu. Halo Pak Johannes. Iya. Baik, kita mengalami gangguan komunikasi. Saya pernah mengetahui. Kalau tadi kan disampaikan bahwa bisa dilakukan hipnoterapi gitu ya. Bisa atau tidak dilakukan hipnoterapi kalau misalnya tadi lie detector pun bisa diakalin oleh orang-orang dengan tingkat kecerdasan tertentu. Gimana tuh? Kalau hipnoterapis itu
ia akan mudah, karena saya juga memberikan hipnoterapis juga ya untuk katakanlah pasien atau klien-klien tertentu gitu loh. Nah, pada saat kita mau membuat mereka menjadi rileks, kalau dia logikanya bermain terus, jadi orangnya pemikir, itu akan kesulitan banget gitu loh. Dia nggak trust ya pertama, kemudian dia analisanya gue mau diapain sih gitu loh. Ketiga, dia bisa juga memanipulasi dengan seolah-olah dia terhipnosis. Jadi seolah-olah sok tidur, ayo wawancara saya. Ini orang yang sebagai pelaku yang ingin memberikan hipnoterapi ini ditanyain dong, kemarin peristiwanya bla bla bla, diceritain seolah-olah. Padahal itu ngarang. Padahal itu ngarang. Dan untuk orang-orang yang pintar berakting, itu simpel banget untuk seolah-olah. Iya. Ini pun terlihat di sosok Jessica ini, Mbak. Kalau untuk dilihat di sini kita nggak bisa mengaitkan karena kan saya nggak melihat secara langsung ya itu ya. Jadi nggak bisa apakah yang bersangkutan ini misalnya pintar berakting dan lain-lain tuh agak kita nggak bisa ke sana. Pak Thomas, kalaupun memang hipnoterapi ini dilakukan, seberapa kuat ini bisa menjadi satu alat bukti lah ya hasil dari hipnoterapinya. Ya, alat bukti yang bisa diteruskan ke pengadilan itu kan dua ya, tapi saya kira polisi kita berhati-hati ya sang ini. Ya itu takut kejadian sekarang kan semua orang bisa minta bantuan pengacara ya. Pengacara itu dimanapun untuk kalau bisa membebaskan orang bersalah pun dibebaskan. Ini memang profesi pengacara ya yang ini. Jadi itu jadi polisi kita sedang bekerja keras menurut saya. Karena polisi kita kan sekarang mengejar pengakuan dengan scientific investigation. Jadi bukan seperti zaman dulu. Kalau seperti zaman dulu kita gaplokin aja dia akan ngaku. Nah ini caranya agak sekarang dengan memakai bantuan tenaga ahli. Keterangan ataupun hal-hal yang kemudian disampaikan oleh Jessica sendiri pada saat penyelidikan waktu itu memang sepertinya membuat polisi membutuhkan waktu lama untuk menentukan Jessica sebagai tersangka. Seberapa jauh keterangan dari Jessica kemudian ini akhirnya membuat prosesnya juga menjadi agak sedikit lama gitu? Keterangan dari pihak Jessica keterangan dari pihak Jessica yang dibilang bahwa kadang keterangannya A, kadang keterangannya B, ini yang berubah-ubah, akhirnya inkonsistensi. Menjadi menyulitkan kepolisian untuk sampai ke kesimpulan tertentu. Kan kemarin statementnya kan karena di BAP kan kembali karena ada inkonsistensi. Menurut pengacara, saya nggak tahu menurut polisi. Menurut polisi dia berubah acara. Nah ya ini saya kira kan perlu bahwa di samping itu harus ada bukti yang lain, jadi memperkuat. Kalau bisa lebih dari ini akan lebih cepat. Mungkin pemahaman yang inkonsistensi di sini adalah gini. Kemarin statementnya ayahnya Jessica, saya mengandai, saya tidak tahu nih. Artinya misalnya gini nih, inkonsistensi itu kayak gini. Kemarin kamu pesannya apa? Aqua, Ya, air mineral. Air mineral gitu ya. Nah, gitu kan. Sedangkan itu hasilnya di situ adalah 2 koktail, 1 kopi. Yang dia dapat beli 1 gratis 1. Koktail itu ada alkoholnya. Kalau nyeri lambung, jangan minum alkohol. Gitu kan, maka dia tidak mencicipi kopi. Tapi dia minum koktail juga sebenarnya. Nah, gitu. itu inkonsistensi. Sedangkan pertanyaannya pada saat ayahnya, nah itu dia di situ tuh inkonsistensi. Ya, itu yang akhirnya membuat prosesnya agak sedikit lama. Tapi itu yang membuat dia tidak kelihatan smart ya. Tapi kita terima telepon dulu, Pak Johannes. Halo Pak Johannes. Silakan Pak Johannes. Halo ya. Pak Johannes. Iya. Iya, silakan Halo. Pak. Iya. Iya, selamat siang. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silakan Ini Pak Johannes. saya cuma mau mengingatkan, Bu. Selamat siang. Saya pernah melihat sendiri suatu kejadian yang ada di Denpasar. Halo? Halo? Pak Johannes, Saya pernah melihat sendiri suatu kejadian yang pernah ada di Denpasar. Yaitu dalam satu perusahaan itu ada 2 orang yang meninggal dunia karena masalah keracunan. Karena masalah keracunan. Permasalahannya sudah diselidiki oleh polisi, tapi kemudian dihentikan karena katanya tidak cukup bukti.
Halo. Oke, baik, itu saja Pak Yohanes ya. Jadi kasusnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, memang tadi juga ingin saya tanyakan itu sebenarnya bahwa kasus pembunuhan yang terjadi mungkin tidak terlalu banyak ya kita melihat kasus pembunuhan itu dengan menggunakan racun. Lebih banyak mungkin kalau di Indonesia benda tajam atau mungkin lebih ekstrem lagi mutilasi atau apapun. Ini juga gitu, sebenarnya kalau kita pikir kalau racun itu secara psikologis dia itu halus ya, itu kan racun diracunin gitu, artinya halus, nggak ekstrim, nggak ada darah-darah, nggak ada pemukulan dan lain-lain. Nah itu mungkin perlu analisa dari kriminolog juga sih. Cuman jelasnya adalah kepribadian orang yang melakukan ini ada rasa sayang, ada rasa nggak tega. Tapi secara psikologis ada gangguan karena ngebunuh orang. Jadi motifnya itu mau ngebunuh, outputnya adalah meninggal aja gitu kan. Cuman caranya itu dimilih yang halus. Ini bukan tipikal orang yang show off. Artinya bukan tipikal orang yang memperlihatkan melakukan secara visual. Bisa jadi pelakunya si A, bisa jadi orang di luar dan lain-lain. Anda menangkap itu juga Pak Thomas, bahwa orang terdekat yang menjadi pelaku. Yang pertama kan motivasinya itu apa ya? Racun itu hanya tool. Ya, nah di latar belakang ini kan seringkali susah, seperti kan pernah kasus Munir, ya, itu racun tuh sebenarnya. Nah, sianida juga ya? Sianida juga. Nah, tapi itu kan kompleks sekali, itu agak beda ya, ada politiknya sekali. Nah, kita kembali ke Jessica dengan praduga tak bersalah ya, karena dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Kita harus melihat apakah Jessica di situ dia sebagai otaknya dan pelaku, atau di belakang itu juga ada yang lain, konspirasi. Ini saya kira polisi juga lagi menggali ini nih, makanya agak lama dan saya kira masih terukur dalam arti polisi kan boleh 20 hari menahan, kemudian ditambah lagi. Tapi kalau memang nanti tidak ada bukti, ya bebaskan saja demi hukum. Karena polisi tidak. Karena memang tadi juga disampaikan juga bahwa kalau menggunakan kekuatan daripada penasihat ahli dan lain-lain seperti itu kan kerjanya nggak setiap hari, di mana kan ada Sabtu Minggu jeda. Kalau polisi kan 24 jam. Misalnya kita dikasih sebagai saksi ahli nih gitu kan. Saya bawa pulang kasus berkas, saya juga ngerjain ini kan butuh waktu, nggak dadak-dadakan gitu kan. Nah itu membuat prosesnya jadi lama, dan kekuatan di sini adalah benda mati semua. Satu, CCTV benda mati, kopi benda mati. Bukan manusia yang bisa dipertanyakan, dan pelakunya ini juga di TKP. Orang kan pikir TKP dulu baru melingkar keluar. Kan? Kita akan mencoba menelpon, ada Pak Nelson di Tangerang. Pak Nelson, silakan. Ya, selamat siang. Halo. Iya, selamat siang Pak Nelson, silakan. Ya, saya mau komentar aja nih soal penyidikan kasus ini ya. Kebetulan saya praktisi hukum juga ya. Saya mau menekankan aja, jadi polisi itu jangan mengejar kejujuran dari tersangka. Gitu. Tersangka ini nggak bakalan ngaku, gitu. Jadi gimana caranya polisi mengembangkan seluruh proses penyidikan, mencari semua barang bukti, ya, semua alat bukti yang diperkenankan secara hukum, jangan dengan cara mengejar pengakuan dari tersangka secara hukum pidana ya. Di hadapan hukum pengakuan tersangka itu urutannya terakhir gitu. Paling tinggi itu keterangan saksi, ya. Habis itu alat bukti surat, terus keterangan ahli, ya, petunjuk, baru keterangan terdakwa. Jadi jangan seolah kejujuran itu yang dikejar. Karena memang ada hal lain yang bisa dikejar gitu ya. Baik, itu saja Pak Nelson, terima kasih. Ya, makasih. Ya, sampai jumpa. Karena itu saja ya, kalaupun memang ini menjadi satu proses yang katakanlah menjadi goal dari kasus ini adalah pengakuan, ya pengakuan nggak akan ngaku gitu. Sebaiknya kemudian mengandalkan indikator-indikator yang lain. Menurut Anda seperti apa? Kalau saya melihatnya polisi sudah melakukan kerja keras, dan pada saat proses penangkapan sudah dipertimbangkan matang. Itu saya yakin banget gitu loh. Nggak mungkin, karena resikonya berat loh.
Kalau sampai salah tangkap dan lain-lain kan bisa nama baik bisa juga kena, ya. bisa kena banyak hal gitu dah. Saya sih yakin seperti itu. Pasti pertimbangannya banyak gitu loh. Nggak satu orang yang diminta masukan kan beliau. Kita ngelihat kan sih ini dipanggil, itu dipanggil, ini dipanggil gitu loh. Saya yakin sih udah punya perencanaan panjang itu. Baik, ya kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Lunch Talk. Kembali di Lunch Talk menanti kejujuran Jessica, walaupun ini memang jadi satu hal yang sepertinya agak sia-sia. Kayaknya Jessica nggak bakal ngaku gitu ya. Mbak Popi, sebetulnya ya ekspektasi masyarakat terhadap kasus ini akan menuju ke sebuah kesimpulan besar, tentu saja sangat besar sekali. Tapi ini semacam reality check lah ya. Kalau misalnya kasus ini, ya polisi saya yakin akan bekerja keras untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Kalau misalnya bukti itu kemudian tidak terkumpul gitu ya. Ya, atau tidak cukup kuat ditutup, kemudian Jessica dinyatakan tidak bersalah. Itu bisa terjadi kan? Karena kan masih ada proses yang tadi disampaikan oleh Bapak. Baru sekian hari itu masih bisa dikumpulkan hal yang terjadi, bisa dibebaskan kembali gitu kan. Masih ada waktu dan lain-lain. Cuman tadi kalau memang semuanya kan benda mati, nggak ada yang hidup gitu kan. Kemudian belum ada pernyataan statement yang mengatakan bahwa dia akan mengaku gitu kan. Artinya hal seperti itu. Nah kalau misalnya nggak mengarah ke sana pada saat nanti di sidang, karena yang menentukannya tetap hakim. Kalau misalnya nanti ternyata tidak cukup kuat dan lain-lain, ya polisi juga harus siap-siap untuk namanya kasus ini selesai dan lain-lain. Tapi kan artinya kembali ke goal awal, meskipun pemirsa ataupun juga Pak Thomas sanksi dengan pengakuan Jessica sendiri, apakah mungkin artinya ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengungkap kejujuran itu? Kita kembali ke kondisi psikolog Jessica ini sendiri begitu Mbak. Apakah memang ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengungkap kejujuran seorang Jessica kalau memang dia adalah pelakunya begitu dengan kondisi psikologi dia yang seperti saat ini? Ya kalau misalnya saat ini tadi ya, ini kan resiko hukumannya. Kalau misalnya kita membayangkan asumsi seseorang nih, dia kalau misalnya dia mengaku, sanksi hukumannya kan panjang banget nih. Tapi menghancurkan semua karirnya. Di usia 27 tahun dia akan hancur semua yang udah dibangun, nama baik segala macam hancur. Orang akan melakukan apapun. Betul-betul fight gitu. Tapi ini kan kalau memang melihat dari segi itu. Tapi tadi kalau misalnya metodologi ini bisa digunakan dengan salah satu alternatif tadi adalah adanya bukti CCTV yang kita masih menunggu daripada teman-teman kepolisian, karena memang kemarin tadi juga saya juga sempat menyampaikan kasih dong CCTV-nya biar bisa kita lihat. Cuman ini kan bukan konsumsi publik gitu kan. Pasti kita akan mempercayai polisian yang akan mengungkap, dan mereka akan mengungkapkan ini di pengadilan nanti. Nah ada banyak hal yang mungkin yang kita nggak pernah memperhatikan. Mungkin nanti akan terungkap gitu loh banyak hal. Karena memang kan kesaksian si A, B seperti ini, kesaksian si B kan ada berbeda. Katanya ada yang meminum kopi gitu kan. Kopi yang sama diminum. Habis itu yang kedua bilangnya enggak minum gitu kan. Kalau minum satu seruput juga pasti dia kenapa-napa gitu kan. Kemudian juga banyak pertanyaan dari pikiran saya sih. Kalau misal belum melihat CCTV sebagai masyarakat nih, suster yang handle tuh mana? Kemudian ada teriakan di rumah sakit. Si Hani berteriak, salah satu YouTube juga saya lihat, dia berteriak, aduh saya tadi minum gitu loh. Itu pernyataan dari Hani? Dari Hani, kemudian dan itu ada saksi-saksi dari susternya, boleh nggak diwawancara susternya gitu loh. Kemudian pas bawa turun ada beberapa orang, boleh nggak diwawancara juga gitu loh. Artinya nggak cuma satu fokus aja, mungkin dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Johannes tadi ya, yang nggak jangan ke situ aja. Lebarinlah dengan yang lain, tariklah benang merahnya, mungkin nanti akan ada gambarannya. Terus kemudian WhatsApp chat yang grup itu kan baru dibuat nih, sebelumnya kan tidak pernah ada. WhatsApp grup itu sebelum adanya pertemuan. Siapa? Anggotanya 4 orang. Ya jadi ada Mirna, Jessica, Hani sama satu lagi temennya. 4 orang dia baru dibuat itu pada saat sebelum peristiwa ini. Dan kemudian habis peristiwa itu ada 2 kali makan malam. Nah, di situ tidak terjadi apapun.
Kemudian pesennya melalui WhatsApp juga, suruh milih. Ini saya ngeliat ini sebuah benang merah atau ini cerita sebuah yang dirangkai oleh alur, Jessica gitu loh. juga. Coba perhatiin deh ya. Ini pas saya ngeliat sendiri nih. Kemudian WhatsAppnya itu dia kasih dia ngelink ke Zomato untuk ngecek minumannya, di refer kamu mau milih apa, A, B, milih minumannya mana, ditawarin kopi gitu kan. Cyanida kalau di jus akan terlihat, akan busanya gitu kelihatan. Lebih ini. Tapi kalau di kopi tercover dengan kopi. Nih, ini kan kopi nih. Kita baunya tuh tercover dengan kopi gitu kan. Tersamarkan. Itu perlu di cross check lagi. Saya hanya menyampaikan, artinya kalau saya bertemu Jessica saya akan bertanya gitu loh. Nah, kemudian dilihat lagi alurnya selanjutnya. Pas saat pertemuan ketiga dia membeli tiga botol kecil itu tadi kan. Kemudian ditutup 1, 2, 3. Tapi kopinya itu informasinya, saya kan nggak lihat CCTV nih. Informasinya dia naruh tasnya itu Pak sebelum setelah kopi datang tasnya dipindahin loh. Oke, baik. Itu informasi dari si Jessica. Kita akan mendengarkan bagaimana statement juga dari Pak Thomas terkait dengan kronologi yang sempat dijelaskan oleh Mbak Popi, bahwa secerdas apa kemudian si pelaku ataupun juga terduga ini merangkai sebuah peristiwa atau proses pembunuhan sahabatnya sendiri begitu. Di segmen berikutnya tetaplah bersama kami di Line Talk. Ya, Anda kembali di Lansok. Ini adalah segmen terakhir. Saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, kalau kita sedikit mendengarkan cerita dari Mbak Popi dan kemudian tahu lebih banyak mengenai kasus ini, bagaimana bergulir, ini seperti drama detektif begitu ya Pak ya. Tapi seribet itukah kemudian kasus ini? Apalagi kita tahu motifnya juga belum jelas nih, belum terungkap sama sekali. Nah, andai kata ini sudah masuk di persidangan Pak, terus kemudian motif belum terungkap, akan seperti apa persidangan yang berjalan nantinya Pak? Saya kira hakim dia punya kepandaian sendiri sebagai hakim ya. Yang pertama membaca alat bukti, ya. Nah, memang tidak ada kriteria yang ada itu bagaimana. Tetapi kalau hakim dia sudah yakin secara hukum terbukti, ya, dan juga bisa merujuk kepada keadilan sosial dan keyakinan dia bahwa dia dengan alat bukti ini bersalah, hakim bisa menuntut. Tapi kalau dari cerita yang sudah berkembang saat ini di perbincangan kita dari Mbak Popi juga cerita, apakah memang kasus ini sulit Pak? Nyatanya sulit kan? Rumit. Jadi seperti buku Agatha Christie bersambung mungkin ya. Tapi kan berseri-seri. Tadi menarik ya. Biasanya kalau rasa benci, dendam, cinta dan sebagainya ya. Benci tapi rindu itu kan terjadi pada orang sudah berinteraksi yang ini. Sekian lama. Berpacaran yang ini. Tapi kan sekarang, nah ini kemarin juga heboh ya, ada semacam sindikat orang yang lesbian berani menyatakan yang ini. Iya, sempat. Nah, apakah juga kemungkinan ada itu? Maka alasan itulah dipilih racun yang agak artinya tidak ekstrim berdarah-darah, tapi bentuknya adalah lebih soft gitu, lebih mematikan. Seperti itu Pak. Ada ketakutan juga sebenarnya dari pelaku untuk melihat orang yang dia bunuh itu meninggal dengan cara yang mengenaskan begitu. Bisa juga dia kan kemudian rasa bersalahnya kalau itu temannya atau ini kan biasanya kalau orang sakit hati itu sering sesaat. Nanti ada penyesalan, tapi ini belum sampai penyesalan dia sudah mengakibatkan temannya mati. Walaupun sebenarnya ada beberapa tayangan video yang menyatakan bahwa dari beberapa ya dia itu bahwa bukan seperti yang dipersepsikan banyak pihak karena kaitan nama asmara gitu loh. Karena dia juga mengatakan saya nggak pernah ketemu sama suaminya. Asmara di sini adalah bisa berhubungan dengan suaminya atau punya sesuatu hal yang lain dengan sama jenis gitu kan. Nah, kalau dengan suaminya dia bilang saya nggak pernah ketemu kalau nggak ada si Mirna gitu loh. Kalau misalnya dia dengan sama jenis di sini kita bisa melihat bahwa dia memiliki pasangan kan di tempat di Australia gitu kan, sempat disampaikan bahwa dia ada pacar nih gitu loh. Walaupun pada saat pertemuan, pada saat wawancara di salah satu stasiun yang lain disampaikan bahwa apa tujuan hidupmu? Saya pengen perbaiki karir saya dan saya ingin memiliki cinta loh. Katanya kamu sudah kemarin udah ada.
nggak ada. Gitu loh artinya. Oke. Di situ juga mungkin bisa menjadi satu penilaian tersendiri begitu. Ya tinggal saya butuh bertemu dengan Jessica secepatnya. Saya berharap gitu kan. Kemudian saya juga saya berharap banget bisa dapat CCTV-nya ngelihat sehingga dapat gambarannya lebih jelas. Karena yang kita diskusikan di sini kita nggak melihat apapun. Iya, ngambang juga. Tapi ya ada yang mau ditambahkan Pak Thomas sedikit? Ya, ini kan kasusnya sudah merebak ke masyarakat ya. Bapak boleh menggunakan mikrofonnya lebih dekat. Ini saya kira di sini memang menurut saya yang berhak untuk menyidik itu kan polisi ya. Tapi juga kalau tadi mengungkap kejujuran Jessica ya. Saya kira bukan hanya kejujuran Jessica, pihak-pihak manapun yang tahu atau kalau ini Krishna tadi mengatakan ini juga kejahatan terencana ya, tentunya ada beberapa aktor-aktor yang terlibat. Mungkin tergugah lah ini ya. Mungkin nanti akan ada kemungkinan ada tersangka-tersangka baru gitu ya. Makanya ada hotline tadi kan yang bisa diakses, mungkin teman-teman dari seluruh negara bisa memberikan informasi dan lain-lain. Baik. Mbak Bobi, Pak Thomas, terima kasih atas waktu dan juga analisanya gitu ya. Semoga memang kasus ini bisa segera terungkap. Betul. Ya, dan polisi juga sudah mendapatkan barang bukti yang cukup kemudian untuk membawanya ke persidangan. Kita berharap ini bisa segera selesai karena tidak ingin menjadi drama yang berkepanjangan juga. Ya, dan demikianlah Lunch Talk kali ini. Jangan lewatkan Lunch Talk setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Veronica Moniaga. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.